Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Pleja dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen perusahaan industri yaitu mengenai motivating employees. Sebelumnya, kita masuk ke pengertian dari motivation. Apa itu motivation? Motivation atau motivasi adalah sebuah proses di mana effort seseorang diarahkan dan dipertahankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, pada hari ini akan kita bahas ada 3, yaitu pertama early theory of motivation, lalu yang kedua ada contemporary theories of motivation, dan yang ketiga current issues in motivation. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang early theories of motivation. Jadi yang pertama itu ada dari teori Maslow, hierarchy of needs-nya. Jadi teori hierarchy of needs itu terdiri atas 5 kebutuhan. Yang pertama itu ada physiological needs, yang kedua ada safety needs, ketiga social needs, 4 esteem needs, dan yang kelima itu self-actualization. Nah, untuk physiological needs itu merupakan kebutuhan seseorang atas makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Kalau safety needs itu kebutuhan seseorang atas kenyamanan dan keamanan baik secara fisik maupun emosional. Kalau social needs itu kebutuhan seseorang atas kasih sayang, rasa memiliki, rasa diterima, rasa persahabatan, hubungan, dan lainnya. Kalau esteem needs itu terbagi menjadi 2, ada internal dan eksternal. Kalau internal itu kebutuhan seseorang seperti self-respect, autonomi, penghargaan, dan lainnya. Kalau secara eksternal itu biasa kebutuhan seseorang terhadap status, pengakuan, dan perhatian. Kalau untuk self-actualization needs itu merupakan kebutuhan seseorang atas pertumbuhan atau rasa berhasil mencapai sesuatu dan intinya semua yang berhubungan dengan bagaimana seseorang itu merasa mampu membuat atau melakukan sesuatu. Nah, berdasarkan piramida hierarchy of needs-nya, itu di paling atas itu ada self-actualization, lalu di bawahnya esteem, di ketiga ada social, keempat safety, dan paling bawah itu ada physiological. Nah, berdasarkan Maslow, menurut Maslow itu kelima needs ini harus terpenuhi. Jadi yang pertama itu dimulai dari yang paling bawah. Jadi jika physiological needs sudah terpenuhi, maka selanjutnya itu harus memenuhi safety needs-nya. Lalu berikutnya juga setelah physiological dan safety needs sudah terpenuhi, maka harus memenuhi social needs dan begitu juga dengan esteem needs, lalu sampai yang paling atas itu self-actualization needs. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada teori dari McGregor's, itu teori X and Y. Nah, jadi kalau teori X itu dia merupakan asumsi sisi negatifnya itu yang berasumsi bahwa pekerja memiliki ambisi yang kecil, tidak suka bekerja, mau menghindari tanggung jawab, dan harus dikontrol secara dekat agar bisa bekerja secara efektif. Kalau teori Y itu adalah sisi positif yang berasumsi pekerja itu nyaman dalam bekerja, mencari dan menerima tanggung jawab, dan berlatih untuk mengarahkan diri sendiri. Nah, McGregor sendiri percaya bahwa asumsi teori Y seharusnya membimbing kegiatan manajemen dan mengusulkan partisipasi dalam pembuatan keputusan, tanggung jawab, pekerjaan yang challenging, serta relasi grup yang baik. Itu akan memaksimalkan motivasi kerja, akan tetapi tidak ada bukti yang mengkonfirmasi bahwa kedua asumsi tersebut valid. Jadi kembali lagi itu asumsi teori X dan Y ini itu berdasarkan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang menerapkan teori X dan juga ada perusahaan yang menerapkannya itu teori Y. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga itu ada Herzberg's two-factor theory. Nah, atau biasa disebut juga motivation hygiene theory. Nah, dia itu memiliki 2 faktor, yaitu ada intrinsic dan juga extrinsic. Kalau intrinsic itu berhubungan dengan job satisfaction yang juga disebut motivator. Nah, contoh-contohnya itu ada penghargaan, tanggung jawab, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, pertumbuhan, dan lainnya. Kalau extrinsic itu biasa berhubungan dengan job dissatisfaction dan disebut juga hygiene factors seperti gaji, kenyamanan, status, hubungan dengan rekan kerja, kehidupan personal, kondisi dan situasi saat bekerja, hubungan dengan supervisor, kebijakan perusahaan, dan lainnya. Nah, jadi ketika faktor-faktor dissatisfaction itu terpenuhi, pekerja tidak puas, akan tetapi mereka juga tidak akan puas atau termotivasi juga. Jadi Herzberg tuh di sini ingin mengetahui kapan pekerja merasa puas dan kapan mereka tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya, kita masuk ke contemporary theories of motivation. Yang pertama itu ada goal setting theory.
Nah, jadi dengan menentukan suatu goal spesifik itu dipercaya bahwa akan menghasilkan performance yang meningkat. Jadi sumber utama motivasinya adalah tujuan atau goal itu sendiri. Kedua, goal setting teori ini hanya bisa berlaku jika pekerjanya itu menerima dan juga berkomitmen terhadap goal tersebut. Terakhir, pekerja akan lebih baik jika mereka mendapatkan evaluasi atas pekerjaan mereka tentang sebaik apa progres mereka terhadap goal tersebut. Jadi akan tetapi feedback-nya itu tidak sepenuhnya efektif. Jadi dinilai bahwa penilaian atau evaluasi yang diberikan terhadap diri sendiri itu katanya cenderung lebih kuat dibanding evaluasi yang diberikan oleh orang lain. Nah, ada 3 kontingensi selain evaluasi atau penilaian tersebut. Jadi yang pertama itu ada goal commitment. Jadi ini tuh berasumsi bahwa seseorang itu berkomitmen kepada goal tersebut. Yang kedua ada adequate self-efficacy, itu kepercayaan seseorang bahwa dia itu mampu melakukan sesuatu. Dan ketiga itu ada juga berdasarkan national culture. Jadi motivasi seseorang atau pekerjanya itu semuanya juga kembali lagi berdasarkan budaya dari negara masing-masing. Nah, yang kedua itu ada designing motivating jobs. Jadi, manajer itu perlu untuk memotivasi pekerja secara individual dengan cara merancang pekerjaan-pekerjaan mereka berdasarkan caranya itu bagaimana manajer menggabungkan pekerjaan-pekerjaan dengan memikirkan berbagai aspek agar pekerja itu dapat tetap termotivasi untuk bekerja keras. Jadi, manajer itu perlu mengetahui sifat-sifat dari para pekerjanya agar dia bisa merancang pekerjaan tersebut untuk memotivasi para pekerjanya. Lalu ketiga itu ada equity theory, di mana itu mengenai bagaimana seseorang itu pekerja itu biasanya membandingkan output apa yang mereka dapatkan dari suatu pekerjaan yang telah mereka lakukan atau input yang mereka berikan. Nah, setelah mereka mengetahui rasio dari output yang mereka dapatkan dari input yang mereka berikan, mereka biasanya itu membandingkannya juga dengan orang lain. Jadi misalnya suatu pekerja melakukan pekerjaan A dan B dan C, lalu dia yang didapatkan ada gaji sekian. Nah, dia biasanya juga setelah dia mengetahui bahwa dengan dia mengerjakan pekerjaan A, B, C dia mendapatkan gaji sekian. Nah, dia lalu membandingkannya dengan pekerjaan orang lain. Jadi apakah orang lain yang bekerja sama bobotnya dengan dia mendapatkan gaji yang sama atau tidak? Nah, lalu selanjutnya itu ada current issues in motivation. Jadi isu-isu yang terdapat pada motivasi pekerja itu yang pertama ada flexible work atau job schedules. Jadi ini itu terdiri dari 4, ada compressed work week, flexible work hours, job sharing, dan juga telecommuting. Jadi fleksibilitas pekerjaan atau jadwal kerja itu jadi berdasarkan seperti ada perusahaan yang membebaskan atau lebih fleksibel dalam jam kerjanya. Nah, itu seperti ada waktu pekerjaan per harinya bertambah, akan tetapi hari kerja per minggunya berkurang. Ada juga yang waktu kerja per minggunya itu diberikan waktu kerja per minggu spesifik, misalnya 20 jam, akan tetapi untuk waktu datang pekerjanya, waktu pulang pekerjanya, waktu istirahat, dan waktu-waktu penting lainnya itu bervariasi berdasarkan fleksibilitas atau jam yang disetujui atau jam yang pekerja tersebut itu bisa. Nah, selanjutnya suatu pekerjaan itu bisa dibagi menjadi dikerjakan beberapa orang. Nah, ini juga menunjukkan suatu fleksibilitas. Lalu selanjutnya itu ada telecommuting, itu pekerja itu dapat bekerja dari rumah menggunakan computer link. Nah, ini juga menunjukkan suatu fleksibilitas. Nah, kedua itu ada motivating for professionals. Jadi, biasanya kalau untuk professionals itu mereka lebih mementingkan yang memotivasi mereka itu job challenge dan juga support. Jadi semakin menantang sebuah pekerjaan itu, semakin membuat pekerja itu yang sudah profesional itu termotivasi. Nah, kalau untuk support, mereka menghargai support sebagai bentuk menghargai pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi menghargai bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu penting. Nah, yang ketiga itu ada motivating contingent workers. Jadi ini tuh biasanya untuk pekerja-pekerja yang tidak tetap atau part-time workers. Nah, ini tuh motivasinya itu biasanya seperti kesempatan-kesempatan untuk training. Nah, ini kan memotivasi pekerjanya juga. Lalu motivasinya itu biasanya
bagaimana pekerja part-time atau pekerja tidak tetap itu termotivasi untuk berubah menjadi diangkat menjadi pegawai tetap gitu. Nah, biasanya di sini juga adanya persamaan dalam pemberian kompensasi dan keuntungan, sehingga pekerja itu termotivasi agar dia dapat termotivasi untuk diangkat menjadi pekerja tetap. Nah, yang selanjutnya itu yang terakhir ada designing appropriate rewards program. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang merancang sebuah program untuk mengapresiasi atau memberikan penghargaan kepada pekerjanya. Yang pertama itu ada open book management. Jadi ini tuh ketika pekerja itu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan saat membuka statement financial atau buku, supaya para pekerja itu termotivasi untuk membuat keputusan yang lebih baik karena mereka juga ikut serta dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi supaya mereka merasa bahwa mereka dihargai keputusannya dan juga supaya mereka dapat berpikir lebih baik dalam mengambil keputusan, karena di sini posisinya mereka seperti ditempatkan bahwa mereka itu seolah-olah owner dari perusahaan tersebut supaya dapat berpikir kritis. Nah, selanjutnya itu ada stock option programs. Jadi program tunjangan berupa saham kepemilikan perusahaan yang diberikan oleh perusahaan sebagai penghargaan. Selanjutnya ada employee recognition programs, itu program yang memberikan pengakuan dan penghargaan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu ada pay for performance, ketika pekerja itu digaji sesuai dengan penilaian tingkat performa mereka saat bekerja. Nah, contoh perusahaan yang saya ambil ada perusahaan McDonald's. Jadi ini tuh perusahaan McDonald's itu percaya akan pentingnya memotivasi para pekerja. Maka dari itu mereka sampai ada gerai yang melakukan investment sebesar 40 juta US dollar untuk melakukan training per tahunnya. Tetapi ini juga berbeda-beda berdasarkan negaranya masing-masing. Nah, berdasarkan teori Maslow hierarchy of needs, jadi McDonald ini juga menerapkan teori ini. Jadi yang pertama itu kalau dari physiological needs-nya itu McDonald's menerapkan free meal at work, jadi makanan dan minuman gratis di tempat kerja. Lalu mereka juga menyediakan seragam karyawan secara gratis, dan juga mereka membayar pekerjanya dengan minimum wage. Lalu selanjutnya itu safety needs. Jadi mereka itu tetap ingin pekerjanya itu merasakan rasa aman dan baik secara fisik maupun emosional. Nah, mereka itu menerapkannya itu dengan cara mereka memberikan holiday pay, sick pay, pension scheme, lalu mereka memberikan kefleksibilitas jadwal dan juga keamanan pekerjaan tersebut, dan juga memberikan fair pay, jadi gaji yang sesuai. Nah, kalau yang ketiga itu social needs, jadi di dari McDonald's ini di sini juga mereka belajar bagaimana mengembangkan strategi untuk membuat pekerja itu merasa diinginkan. Jadi mereka ingin membuat para pekerjanya itu merasa mereka berada di sebuah tim untuk membuat mereka membangun hubungan baik satu sama lain. Nah, biasanya itu lewat bersosialisasi antar pekerja, membangun komunikasi dan juga hubungan antar pekerja McD tersebut. Yang keempat itu ada esteem needs, jadi itu evaluasi performance itu diadakan secara rutin dan berhubungan juga dengan gaji tahunan mereka. Jadi jika performance mereka bagus, maka gaji tahunan mereka pun bisa meningkat. Nah, esteem needs ini juga di perusahaan McD itu diperlakukan seperti employee of the month. Jadi adanya pekerja terbaik per bulannya yang diberi apresiasi oleh perusahaan McD itu berdasarkan cabangnya masing-masing. Nah, juga ada yang lain itu ada seperti service awards. Jadi itu pemberian retail gift voucher yang bernilai seperti ada salah satu cabang yang menerapkan pemberian gift voucher bernilai 1.000 pounds untuk pekerja yang sudah bekerja di atas 30 tahun. Nah, selanjutnya itu ada self-actualization needs, itu biasanya lebih ke ketika pekerjanya itu mendapatkan promosi, maka promosi atau promotion atau peningkat atau naik pangkat, maka mereka akan mendapatkan training baru lagi. Nah, pekerja McDonald's yang mendapatkan promosi serta melakukan beberapa jenis pekerjaan di McD sehingga mendapatkan beberapa jenis training juga kan. Nah, dari situ pekerja jadi banyak belajar serta mengalami perkembangan. Nah, selanjutnya untuk contemporary theories of motivation, McDonald's sendiri juga menentukan target spesifik masing-masing cabangnya supaya para pekerjanya itu dapat termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Yang kedua,
McDonald's juga merancang pekerjaan menyesuaikan kondisi McDonald's sendiri seperti pembagian tugas atau pengelompokan pekerjaannya. Biasanya itu dilakukan oleh manajer, dan manajer itu biasanya melihat kebutuhan oleh masing-masing cabangnya. Nah, yang ketiga itu equity theory. Jadi di sini itu contohnya McD itu menerapkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu ada employee of the month. Jadi employee of the month ini nantinya seperti jika di Indonesia dan di beberapa tempat lainnya itu nama-nama atau nama-nama beserta fotonya itu dipampang di poster di sebelah kasirnya. Kasir saat kita ingin membeli McDonald's atau mengorder McDonald's. Nah, jadi kita mengetahui siapa employee of the month-nya. Dari situ pekerja McD pun saling termotivasi untuk menjadi yang terbaik. Lalu selanjutnya kalau untuk isu-isu yang ada terdapat di motivasi, kalau perusahaan McDonald itu, pekerja McDonald's juga memiliki fleksibilitas dalam waktu kerjanya. Mereka boleh memilih waktu menyesuaikan kondisi mereka. Seperti misalnya mereka ada pelajar yang bekerja di McD, maka mereka boleh menyesuaikan jadwal sekolahnya, dan juga berlaku juga kepada beberapa kondisi pekerja lainnya. Nah, yang kedua, itu McDonald's tetap memperlakukan pekerja part-time sama dengan pekerja full-time. Jadi McDonald's tetap memberikan bonus sesuai dengan performa kerja mereka, bukan berdasarkan apakah mereka pekerja part-time atau pekerja full-time. Nah, selanjutnya, McDonald's juga memotivasi pekerjanya melalui program employee recognition. Jadi, pekerja-pekerja yang memiliki skill yang bisa dibilang cukup rendah atau misalnya gajinya itu minimum wage, mereka akan termotivasi karena adanya program employee recognition ini. Nah, selanjutnya itu ada designing appropriate reward programs. Jadi kalau McDonald's sendiri itu dia karyawan McDonald's itu diperbolehkan untuk membeli saham kepemilikan perusahaan McDonald's. Jadi itu bisa menggunakan pemotongan gaji dengan harga minimal untuk startupnya. Nah, kalau selanjutnya itu ada employee recognition program. Jadi McDonald's itu memberlakukan seperti peer-to-peer recognition, long-term service awards, employee of the month, diskon dan gift hampers, serta training. Jadi ini tuh kalau untuk training itu untuk mengatasi lack of skill yang menyebabkan job dissatisfaction. Jadinya training ini diperlukan untuk supaya pekerja-pekerja yang mungkin dapat dibilang tertinggal pun dapat termotivasi juga untuk mengejar pekerja-pekerja yang jauh lebih baik dalam melakukan pekerjaannya. Lalu mereka juga mendapatkan seperti ini, salah satu contohnya ada jika mereka memenangkan Employee of the Month, mereka mendapatkan tumbler, mereka mendapatkan pin atau topi atau charger atau gift voucher dan lain sebagainya. Nah, juga lalu yang terakhir McDonald's juga menerapkan pay for performance. Jadi berdasarkan karyawannya. Jadi mereka akan melakukan evaluasi formal secara rutin. Nah, dari situ McD melihat performa mereka dan memberikan gajinya sesuai dengan performa karyawannya. Nah, berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan untuk presentasi hari ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.